Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti P3K Jabatan Fungsional Dosen, penting untuk mengetahui dan memahami isi dari undang-undang ini. Video ini khusus membahas tentang kedudukan, fungsi, tujuan, dan beban kerja dosen. Tetapi sebelumnya, perlu kita ketahui tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Guru dan Dosen berdasarkan Tujuan Nasional Pendidikan Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu yang pertama, bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dalam akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Maka, perlu dikembangkan profesi yang bermartabat, yaitu guru dan dosen. Baik, kita akan masuk pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Saya tidak akan membahas semua pasalnya, tapi hanya pasal-pasal yang berhubungan tentang dosen, dan menurut saya itu masuk di dalam materi P3K dosen. Baik, kita mulai dari pasal yang pertama, yaitu pasal 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya masuk pada kedudukan, fungsi, dan tujuan, yaitu pasal 3. 1. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Selanjutnya masuk pasal 5, yaitu kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 6, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian pasal 45, yaitu kualifikasi, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 46, kualifikasi akademik dosen sebagaimana yang dimaksud pada pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pasca sarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Yang kedua, dosen memiliki kualifikasi akademik minimum. Yang pertama adalah lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana. Dan yang kedua, lulusan program doktor untuk program pasca sarjana. Kemudian yang ketiga, setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Pasal 47, sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun. Yang kedua, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Dan yang ketiga, lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan dan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Selanjutnya pasal 48 yaitu status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Kemudian yang kedua, jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Yang ketiga, persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Selanjutnya masuk pada pasal 49. Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Yang kedua, profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku, karya, dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Dan yang ketiga, profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna. Selanjutnya pasal 60, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban. Yang pertama, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang terakhir adalah memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian pasal 67, yaitu yang pertama, dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena yang pertama adalah meninggal dunia, kemudian mencapai batas usia pensiun, kemudian atas permintaan sendiri, dan selanjutnya tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan karena sakit jasmani dan atau rohani, dan yang terakhir berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan. Selanjutnya masih pasal 67, dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena yang pertama melanggar sumpah dan janji jabatan, yang kedua melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, dan yang terakhir melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Kemudian pasal 72, yang pertama beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, itu tadi materi singkat tentang kedudukan, fungsi, tujuan, dan beban kerja dosen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.